Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi mengenai evaluasi estimator titik sebagai tugas proyek KKNI kami dalam mata kuliah Statistika Matematika. Nah, untuk kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Septa Yohana Lubis. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Tanaya Lovely Lastiar. Dan yang terakhir ada Widya Narti Lubis. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang konsistensi. Di mana konsistensi adalah sifat asimptosis, yaitu menggambarkan sifat estimator bila ukuran sampel menjadi tak hingga. Definisinya yaitu barisan estimator Tn X tak hingga sama dengan Tn dikali X1, X2 sampai dengan Xn adalah barisan estimator konsisten untuk parameter theta bila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan untuk setiap theta epsilon gamma berlaku limit n menuju tak hingga dari P dikali nilai mutlak Tn X tak hingga dikurang theta lebih kecil epsilon sama dengan 1 atau ekuivalen dengan limit n menuju tak hingga dari P dikali nilai mutlak Tn X tak hingga dikurang theta lebih kecil dari epsilon sama dengan 0. Baiklah, langsung saja pada contoh soalnya, yaitu misalkan X1, X2 sampai dengan Xn variabel random independen berdistribusi normal dengan rata-rata theta dan variansi 1. Telah diketahui bahwa theta eksponensial sama dengan Xn bar sama dengan 1 per n dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari Xi. Akan ditunjukkan bahwa estimator untuk theta tersebut merupakan barisan estimator yang konsisten. Penyelesaiannya yaitu karena Xi tak hingga n theta, 1, maka Xn bar tak hingga n theta, 1 per n, sehingga P dikali nilai mutlak Xn bar dikurang theta lebih kecil dari epsilon sama dengan integral dengan batas bawah theta dikurang epsilon dan batas atas theta ditambah epsilon dari n per 2pi pangkat setengah eksponensial dikali min n per 2 dikali Xn bar dikurang theta pangkat 2 kali d Xn bar sama dengan integral dengan batas bawah min epsilon dan batas atas epsilon dikali n per 2pi pangkat setengah nilai eksponensial kali min n per 2 y kuadrat kali dy sama dengan integral dengan batas bawah min epsilon akar n dan batas atas epsilon akar n dari 1 per 2pi pangkat setengah eksponensial dikali min setengah t kuadrat dikali dt sama dengan P dikali Z lebih besar dari min epsilon akar N dan lebih kecil dari epsilon akar N menuju 1 untuk N tak hingga, sehingga theta eksponensial sama dengan Xn bar sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi adalah barisan estimator konsisten untuk theta. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai materi kecukupan dan kelengkapan. Yang pertama, kita akan membahas tentang statistik cukup. Pengertian dari statistik cukup dalam arti tertentu dapat menyerap semua informasi tentang theta yang termuat dalam sampel. Dan statistik cukup memiliki dua definisi. Definisi yang pertama yaitu statistik Tx disebut statistik cukup untuk theta bila berdistribusi bersyarat sampel X sama dengan X1, X2, sampai Xn. Diberikan harga Tx tidak tergantung pada theta. Dan untuk definisi yang kedua yaitu keluarga densitas disebut anggota keluarga eksponensial K parameter bila densitas tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk rumus yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang statistik lengkap.
Sifat kelengkapan dalam statistik TX adalah dapat dilihat dari distribusi atau densitas dari TX. Bila densitas dari TX lengkap, maka TX adalah statistik lengkap. Untuk definisinya yaitu misalkan FT theta adalah keluarga densitas untuk TX. Keluarga densitas disebut lengkap bila EGT sama dengan 0 untuk setiap theta dalam ruang parameter, maka GT sama dengan 0. Secara ekuivalen, TX disebut statistik lengkap. Untuk contoh soal yaitu, kita andaikan FT theta adalah densitas untuk TX, maka FT theta sama dengan NT dikali theta pangkat T dikali 1 dikurang theta dipangkatkan N dikurang T. Misal G suatu fungsi, sedemikian sehingga EGT sama dengan 0. Sigma GT dikali NT dikali theta pangkat T dikali 1 dikurang theta dipangkatkan N dikurang T sama dengan 0. 1 dikurang theta dipangkatkan N, sigma GT dikali NT dikali theta dikurang 1 dikurang theta dipangkatkan T sama dengan 0. Kita ambil theta per 1 dikurang theta sama dengan R. Dengan R kecil dari 0 dan besar dari tak hingga 1 dikurang theta pangkat N, sigma GT dikali NT dikali R pangkat T sama dengan 0. Merupakan suatu polinomial dalam R dengan R pangkat T besar dari 0 dan jumlahnya sama dengan 0. Sehingga GT NT sama dengan 0. Padahal NT selalu positif, maka GT sama dengan 0. Jadi TX adalah statistik lengkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu statistik cukup, di mana statistik cukup untuk parameter theta adalah statistik dalam arti tertentu dapat menyerap semua informasi tentang theta yang termuat dalam sampel. Bila T X tak hingga adalah statistik cukup untuk theta, maka setiap inferensi tentang theta harus tergantung pada sampel X tak hingga sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn hanya melalui T X tak hingga. Adapun definisi dari statistik cukup yaitu sebagai berikut. Dapat kita lihat pada definisi 2.3 di mana dikatakan bahwa statistik TX tak hingga disebut statistik cukup untuk theta bila distribusi bersyarat sampel X tak hingga sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn diberikan harga T X tak hingga tidak tergantung theta. Maksud dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu bila F dari X sedemikian sehingga T adalah densitas dari X tak hingga sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, dan G dari T X tak hingga sedemikian sehingga theta adalah densitas dari T X tak hingga, maka T X tak hingga adalah statistik cukup untuk theta bila untuk setiap X tak hingga sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn dalam ruang sampel dengan rasio F dari X sedemikian sehingga theta per G dari T X tak hingga sedemikian sehingga theta tidak tergantung pada theta. Baiklah, langsung saja pada contohnya, yaitu misalkan X1, X2 sampai dengan Xn variabel random independen berdistribusi Bernoulli dengan parameter theta di mana theta lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Akan ditunjukkan bahwa T X tak hingga sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai dengan Xn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi adalah statistik cukup untuk theta. Penyelesaiannya yaitu Xi tak hingga B1, theta. Densitas dari Xi adalah F dari Xi sedemikian sehingga theta sama dengan theta pangkat Xi dikali 1 kurang theta pangkat 1 kurang Xi dengan I sama dengan 0,1. Sehingga F X tak hingga sedemikian sehingga theta sama dengan
F dari XI sedemikian sehingga theta dikali F dari X2 sedemikian sehingga theta sampai dengan F dari XN sedemikian sehingga theta sama dengan theta pangkat X1 dikali 1 kurang theta pangkat 1 kurang X1 dikali theta pangkat X2 dikali 1 kurang theta pangkat 1 kurang X2 sampai dengan theta pangkat Xn dikali 1 kurang theta pangkat 1 kurang Xn sama dengan theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali 1 kurang theta pangkat N dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Kemudian diketahui bahwa fungsi pembangkit momen dari XI adalah MXI pangkat D sama dengan theta E aksen tambah 1 dikurang theta. Sehingga sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI pangkat D sama dengan M dikali X1 pangkat D dikali M kali X2 pangkat D sampai dengan M dikali XN pangkat D. Sama dengan theta dikali E aksen tambah 1 kurang theta dikali theta E pangkat aksen ditambah 1 kurang theta sampai dengan theta E aksen tambah 1 kurang theta. Sama dengan theta E pangkat D ditambah 1 kurang theta pangkat N yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial N, theta. Sehingga Tx tak hingga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI berdistribusi binomial N, theta. Sehingga diperoleh G dari Tx tak hingga sedemikian sehingga theta sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali 1 kurang theta pangkat N dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Maka F dari X sedemikian sehingga theta per G dari T X tak hingga sedemikian sehingga theta sama dengan theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali 1 kurang theta pangkat N dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kali 1 kurang theta pangkat N kurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Sehingga diperoleh hasilnya 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI yang tidak bergantung pada theta. Jadi Tx tak hingga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI adalah statistik cukup untuk theta. Nah, untuk materi yang keempat yaitu estimator tak bias terbaik akan saya jelaskan sendiri. Bila diambil alfa suatu konstanta sembarang, dibentuk T X bar S kuadrat sama dengan alfa dikali X bar ditambah 1 dikurang alfa S kuadrat, maka E T X bar S kuadrat sama dengan lambda. Sehingga dapat diperoleh tak berhingga banyak estimator tak bias untuk lambda. Masalahnya sekarang tuh adalah manakah yang merupakan estimator tak bias terbaik? Nah, menurut definisi pertama, yaitu estimator Tx disebut estimator tak bias terbaik untuk G theta, bila E Tx sama dengan G theta, dan untuk sebarang estimator Tx, maka berlaku variansi Tx lebih kecil sama dengan variansi Tx untuk setiap theta. Dalam hal ini, Tx juga disebut estimator tak bias variansi minimum seragam. Salah satu cara menentukan UMFU dengan melalui batas bawah Cramer-Raw sebagai berikut. Misalkan dalam melakukan estimasi G theta dari sampel random suatu populasi dengan densitas F dari X sedemikian sehingga theta dapat ditentukan batas bawah variansi, misalkan B theta, dari setiap estimator tak bias. Selanjutnya nih, dapat ditemukan estimator tak bias Tx sedemikian sehingga var Tx
sama dengan B theta, maka Tx merupakan umfu dari G theta. Nah, teorema yang pertama itu Cramer-Rao. Misalkan X1, X2 sampai Xn sampel random independen dari suatu populasi dengan densitas F dari X sedemikian sehingga theta Tx sebarang estimator dengan ETX terdiferensialkan dalam theta. Andaikan densitas bersama F dari X sedemikian sehingga theta memenuhi. Nah, untuk pembuktiannya yaitu D per D theta integral sampai dengan integral Hx dikali F dari X sedemikian sehingga theta dx sama dengan integral sampai dengan integral Hx dikali D per D theta F dari X sedemikian sehingga theta. Untuk setiap fungsi Hx dengan Hx lebih kecil dari tak hingga, maka variansi Tx lebih besar sama dengan D per D theta Tx dikuadratkan per E dikali D per D theta log F dari X sedemikian sehingga theta dikuadratkan dengan E dikali D per D theta log F dari X sedemikian sehingga theta dikuadratkan disebut informasi Fisher. Nah, buktinya itu dipunyai ketaksamaan Schwarz sebagai berikut. Kovariansi X Y dikuadratkan lebih kecil sama dengan variansi X dikali variansi Y. Variansi X itu lebih besar sama dengan kovariansi X Y dikuadratkan per variansi Y. Dengan mengambil X sama dengan Tx dan Y sama dengan D per D theta logaritma F dari X sedemikian sehingga theta, lalu kovariansi XY sama dengan E dikali X dikurang E dikali X dikali Y dikurang E dikali Y. Nah, EY sama dengan E dikali D per D theta, logaritma F dari X sedemikian sehingga theta sama dengan E D per D theta dikali F dari X sedemikian sehingga theta per F X dari F dari X sedemikian sehingga theta sama dengan integral sampai dengan integral D per D theta F dari X sedemikian sehingga theta per F dari X sedemikian sehingga theta dikali F dari X sedemikian sehingga theta dikali dx sama dengan D per D theta integral sampai dengan integral F dari X sedemikian sehingga theta dikali dx sama dengan D per D theta dikali 1. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya sehingga kita dapatkan kovariansi Tx D per D theta logaritma F dari X sedemikian sehingga theta sama dengan E dikali Tx D per D theta logaritma F dari X sedemikian sehingga theta dikurang D per D theta logaritma F X sedemikian sehingga theta dikali E Tx dikurang Tx dikali E dikali D per D theta logaritma Fx sedemikian sehingga theta dikurang E Tx dikali E dikali D per D theta logaritma F X sedemikian sehingga theta sama dengan E dikali Tx D per D theta logaritma F dari X sedemikian sehingga theta sama dengan bisa kita lihat sampai didapatkanlah hasilnya E dikali D per D theta logaritma F X sedemikian sehingga theta dikuadratkan. Nah, sehingga variansi Tx lebih besar sama dengan D per D theta E Tx dikuadratkan per E dikali D per D theta logaritma F X sedemikian sehingga theta dikuadratkan. Nah, diberikan contoh pertama yaitu misalkan X1, X2 sampai Xn sampel random independen dari suatu populasi Poisson dengan parameter lambda. Bila diambil G lambda sama dengan lambda, tentukan umfu untuk G lambda sama dengan lambda. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu akan dicari Tx yang merupakan umfu untuk G lambda sama dengan lambda. Berarti ETX sama dengan lambda sehingga D per D lambda ETX sama dengan 1. Nah, F dari X sedemikian sehingga lambda sama dengan X pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X1 per X1 faktorial. F
fx sedemikian sehingga lambda sama dengan fx1 sedemikian sehingga lambda dikali fx2 sedemikian sehingga lambda sampai dengan e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat xn1 per xn faktorial sama dengan 1 per x1 faktorial, x2 faktorial, seterusnya sampai xn faktorial dikali e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n dari x1. Logaritma fx dari x sedemikian sehingga lambda sama dengan minus sigma i sama dengan 1 sampai ke n xi dikurang n dikali lambda ditambah sigma i sama dengan 1 sampai ke n xi logaritma lambda d per d lambda logaritma fx sedemikian sehingga lambda sama dengan minus n ditambah 1 lambda dikali sigma i sama dengan 1 sampai ke n dari xi. Nah, seterusnya sehingga kita dapatkan xi aproksimasi p lambda, maka fungsi pembangkit momennya adalah mxit sama dengan eksponen lambda e pangkat t dikurang 1. Nah, lalu seterusnya maka kita dapatkan hasilnya sigma i sama dengan 1 sampai ke n xi aproksimasi p dikali n lambda. Nah, lalu kita teruskan penyelesaiannya sampai kita dapatkan hasil terakhir yaitu n per lambda. Nah, lalu penyelesaiannya sehingga kita dapatkan x lebih besar sama dengan d per d theta etx dikuadratkan per e dikali d per d theta logaritma f dari x sedemikian sehingga theta dikuadratkan variansi tx lebih besar sama dengan 1 per n per lambda sama dengan lambda per n. Nah, ambil tx sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai ke n dari xi, maka kita teruskan penyelesaiannya sampai kita dapatkan hasilnya 1 per n kuadrat dikali n lambda sama dengan lambda per n, sehingga variansi tx dapat mencapai batas bawah Cramer-Raoult. Jadi dapat disimpulkan tx sama dengan 1 per n dari sigma i sama dengan 1 sampai n xi adalah umfu dari g lambda sama dengan lambda. Nah, sampai di sini saja penjabaran materi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.